seorang pekerja konstruksi memaku paku terakhir ke dinding ruangan yang sedang dikerjakannya. Dia berdiri dan mengagumi karyanya. Ini akan menjadi hotel yang indah suatu hari nanti. Kemenangan sejati bukan hanya untuknya, tapi seluruh negeri. Dan dia bangga bahwa dia bisa memainkan peran kecil dalam pembangunannya. Dia mulai mengemasi peralatannya, masih banyak ruangan yang perlu dikerjakan. Ini adalah struktur besar yang pada akhirnya akan menampung ribuan. Sungguh keajaiban modern. Saat dia selesai menyimpan peralatannya, dia menyadari sesuatu. Melalui bingkai yang masih tanpa pintu, dia melihat seseorang lewat di lorong. Biasanya dia tidak akan peduli. Ada banyak orang lain yang bekerja di lantai hotel ini. Tapi ada sesuatu tentang wanita itu. Mungkinkah? Tidak, itu tidak mungkin. Dia mengeluarkan dompetnya dan membukanya. Di dalamnya ada foto pudar dari pekerja konstruksi ketika dia masih muda. Hampir tidak lebih dari seorang anak laki-laki. Berdiri di sampingnya dalam gambar adalah wanita paling cantik yang pernah dikenalnya. Dia adalah teman sejati pertamanya, sahabatnya. Dan dia selalu berharap bahwa mungkin itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih. Mereka tumbuh bersama, berbagi begitu banyak pengalaman, tapi akhirnya mereka berpisah dan hilang kontak. Dia tidak pernah bisa menemukannya lagi, tapi seperti yang ditunjukkan gambar di dompetnya, dia tidak pernah berhenti memikirkannya. Mungkinkah itu benar-benar dirinya? Dia berlari ke lorong dan memanggil. Wanita itu berhenti di ujung lorong dan berbalik. Dia membawa setumpuk tinggi kontak yang menghalangi wajahnya. Dia meletakkannya dan dia melihat bahwa itu benar-benar dia. Mereka berlari ke arah satu sama lain, tertawa seperti anak-anak, seperti dulu, dan berpelukan di tengah lorong. Dia tidak percaya. Sudah bertahun-tahun, dia tidak pernah berpikir dia akan melihatnya lagi. Sudah berapa lama? Terlalu lama, katanya padanya. Dia tidak percaya betapa sedikitnya dia berubah. Tahun-tahun hampir tidak mempengaruhinya. Dia tetap cantik seperti terakhir kali dia melihatnya. Dia bertanya, di mana dia? Apa yang dia lakukan? Apakah dia menikah? Dia mengatakan kepadanya, tidak. Dan bahwa setelah mereka kehilangan kontak, dia merasa seperti dia telah mencarinya. Menunggu hari di mana suatu saat akan melihatnya lewat di jalan, sehingga mereka bisa terhubung kembali. Dia hanya tidak pernah berpikir itu akan terjadi karena akan bekerja di tempat yang sama pada waktu yang sama. Pekerja konstruksi itu juga tidak percaya. Mereka berdua mulai saling menanyakan sesuatu pada saat yang sama, tapi kemudian berhenti dan tertawa saat berbicara satu sama lain. Kamu pergi dulu, katanya padanya. Tidak, kamu, dia menjawab sambil tertawa. Saat itu mereka berdua terganggu oleh suara peluit. Pekerjaan selesai untuk hari ini. Itu sinyal untuk berkemas dan pulang. Pekerja konstruksi menyuruhnya menunggu di sana. Dia hanya perlu mengambil peralatannya dan kemudian mereka berdua bisa turun bersama. Tapi saat dia berbalik untuk pergi, dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Tunggu, dia memberitahunya. Dia berhenti dan berbalik ke arahnya. Tidak apa-apa, katanya padanya. Aku akan segera kembali. Tapi dia tampaknya tidak ingin melepaskan tangannya. Tolong, belum, katanya padanya. Aku hanya ingin kau tetap bersamaku. Dia melihat ke bawah ke tangannya. Dia mencengkeramnya begitu erat sehingga mulai sedikit sakit. Sungguh, aku hanya sebentar, katanya padanya. Lalu kita bisa pergi ke suatu tempat dan lanjut. Tapi tetap saja, dia tidak akan melepaskan tangannya. Aku membutuhkanmu, katanya padanya. Dia melangkah mendekatinya, menekan tubuh ke tubuhnya. Dia menutup matanya dan membuka bibirnya. Dan dia merasa dirinya melakukan hal yang sama. Aku selalu membutuhkanmu, katanya saat bibir mereka akan bertemu. Saya perlu kamu, saya perlu kamu selamanya. Pekerja konstruksi berteriak ketika sulur-sulur kecil muncul dari tubuh wanita itu dan masuk ke dagingnya. Dia membuka matanya untuk melihat gadis yang pernah dia kenal berubah menjadi kumpulan serat yang menggeliat, masing-masing menjangkau ke arahnya. Sebuah sulur-sulur panjang seperti tentakel membungkus dirinya di depan. Sebuah sulur-sulur panjang seperti tentakel membungkus dirinya di sekitar kakinya sebelum mencambuk dan mengelilingi tubuhnya, menahannya. Saat tentakel kedua membungkus kepalanya, menahan ceritanya sebelum melepas kepala dari tubuhnya. Korea Utara adalah negara yang diselimuti misteri yang pemerintahan, budaya, dan kehidupan sehari-harinya adalah kotak hitam bagi banyak orang asing. Tapi ada rahasia lain di dalamnya. Rahasia yang bahkan organisasi SCP sangat ingin mengetahuinya. Rahasia yang mereka kenal sebagai SCP-031. SCP-031 adalah organisme besar diperkirakan beratnya lebih dari 7.500 kg yang saat ini dapat ditemukan di lokasi yang sangat mengejutkan. Hotel Ryugyong yang terletak di Pyongyang, ibu kota Republik Rakyat Demokratik Korea. Makhluk raksasa itu tinggal di dalam infrastruktur saluran dan pemeliharaan gedung yang sudah menyebar ke 105 lantai hotel. Masing-masing dari banyaknya sulur berakhir pada pertumbuhan seperti polong yang disebut sporokarp yang panjangnya kira-kira 2 meter dan ditutupi banyak struktur mirip silia. Subjek telah melaporkan bahwa ketika berhadapan dengan sporokarp ini, mereka tidak melihat itu sebagai massa menggeliat dari bahan organik yang sebenarnya, melainkan sebagai individu dari masa lalu mereka, sering dengan orang yang punya ikatan emosional yang kuat. Saat berubah bentuk itu,
Sporocarp akan mencoba meyakinkan subjek untuk tetap bersama mereka untuk waktu yang lama. Sporocarp kemudian akan mencoba melakukan kontak fisik dengan subjek, dan jika berhasil, struktur seperti silianya akan mulai menyuntikkan cairan pencernaan langsung ke subjek. Ini akan mengarah pada dimulainya proses yang ada akhirnya akan menyebabkan daging mereka dipecah, dikonsumsi, dan kemudian dimasukkan ke dalam massa tubuh SCP-031. Sayangnya bagi korban, proses mengerikan ini tidak membunuh mereka. Pada saat yang sama, saat mereka sedang dicerna, sebuah flagela yang merupakan tentakel seperti sulur akan muncul dari sporocarp dan membungkus kepala subjek. Flagel ini memiliki seperangkat sulur kecil yang menembus rongga tengkorak dan menggantikan pembuluh darah otak korban, yang memiliki efek menjaga otak tetap hidup dan berfungsi. Kepala kemudian dilepaskan dari tubuh dan otak diangkut ke pusat massa organisme SCP-031, di mana dia juga dimasukkan ke dalam makhluk itu. Diperkirakan oleh para peneliti organisasi bahwa massa SCP-031 mengandung ribuan otak seperti itu, dan dari semua wujud mereka masih hidup dan sadar. Organisasi pertama kali mengetahui SCP-031 pada tahun 1948 menyusul laporan aktivitas polisi di Korea Utara di lokasi di mana banyak warga berkumpul di dekat kamp pengungsi. Mereka yang berkumpul menyatakan cinta mereka untuk pemimpin seperti sekte yang mereka sebut sebagai yang tercinta. Warga sipil dapat ditenangkan melalui penggunaan obat penenang dan amnestik berbasis gas oleh gugus tugas taktis C7, yang kemudian menemukan massa yang lalu dikenal sebagai SCP-031 dan mengamankannya di lokasi penahanan setempat. Makhluk SCP-031 hanya memiliki berat 75 kg saat itu dan masih memiliki bentuk manusia yang sama samar. Tampaknya dia tidak dapat memasukkan materi lain ke dalam bentuknya pada titik ini, juga tidak dapat mengambil bentuk orang lain. Dengan satu-satunya efek anomalinya tampaknya adalah kemampuannya untuk mengilhami perasaan cinta dan kesetiaan yang mendalam. Pecahnya Perang Korea pada tahun 1950 menyebabkan penghancuran lokasi penahanan organisasi dan semua anomali yang ada di sana lolos. Setelah berakhirnya perang pada tahun 1953, semua anomali yang lolos dicatat, semua kecuali SCP-031 yang dianggap mati. Sedikit lebih banyak pikiran ditujukan pada anomali yang musnah sampai tahun 1992, ketika organisasi SCP mendengar laporannya menggambarkan banyak kematian yang melibatkan pekerja di Hotel Ryugyong. Gugus tugas taktis dikirim ke hotel untuk menyelidiki lebih lanjut, tapi setelah tidak ada anggota yang kembali dari misi, hotel dikunci dan semua konstruksi dihentikan hingga pemberitahuan lebih lanjut. Pada tahun 2008, peningkatan serangan di hotel yang masih tanpa jendela menyebabkan pejabat lokal memulai konstruksi lagi untuk menyelesaikan bagian luar bangunan dan berharap menyembunyikan keberadaan SCP-031 di dalamnya, yang menyebabkan kematian lebih banyak lagi pekerja. Diperkirakan bahwa pada serangan puncaknya, lebih dari 75% dari 3.000 kamar hotel telah terinfeksi oleh SCP-031. Tapi, upaya reklamasi telah membantu mengurangi jumlah tersebut secara substansial. Peralatan penyembur api mampu menghancurkan sulur dan spor karpus SCP-031, serta semua anggota yang telah berasimilasi ke dalam SCP-031. Upaya reklamasi sedang berlangsung dan pejabat lokal terus bekerja dengan organisasi SCP untuk memfasilitasi penahanan akhir atau netralisasi entitas. Tapi, ada satu lagi twist aneh dalam cerita ini. Para ahli SCP yang lebih cerdik mungkin telah memperhatikan kesamaan dengan SCP-1427, lempengan besar perunggu berilium dengan efek mengubah pikiran yang juga terletak di dalam Hotel Ryugyong. Bagaimana bisa dua anomali yang keduanya berdampak kuat pada otak manusia entah bagaimana berada di lokasi yang sama? Beberapa petunjuk ada dalam bentuk rantai komunikasi rahasia antara dua anggota senior staf organisasi. Keduanya membahas perbedaan nyata yang ada ketika ada catatan dari dua anomali yang keduanya ada di tempat yang sama pada waktu yang sama, dengan tidak ada file yang mereferensikan yang lain. Ini mengarah pada paradoks yang aneh, di mana untuk yang satu ada, yang lain tidak, tapi mereka berdua ada. Tim yang dikirim untuk menyelidiki SCP-1427 akan menemukan SCP-1427, dan tim yang dikirim untuk menyelidiki SCP-031 akan menemukan SCP-031. Namun, tim pertama tidak akan ingat pernah melihat SCP-031 dan sebaliknya. Ketika tim dikirim pada saat yang sama, mereka tidak dapat menemukan satu sama lain, seolah-olah mereka ada dalam dimensi paralel, masing-masing dengan versinya sendiri dari Hotel Ryugyong yang menampung versinya sendiri dari anomali SCP terklasifikasi. Apakah kedua anomali itu ada atau mungkin keduanya tidak? Dan kedua SCP sebenarnya adalah hasil dari anomali ketiga yang belum diketahui? Jawaban atas pertanyaan itu masih belum diketahui, setidaknya untuk dua anggota staf senior yang berkomunikasi tentang file yang saling bertentangan. Keduanya dibebas tugaskan dengan keadaan yang mencurigakan, dan untuk saat ini kedua file terus ada di database, sama seperti kedua anomali yang tampaknya ada di Hotel Ryugyong. Untuk saat ini, anomali tingkat Euclid ini terus berada di dalam saluran dan poros pemeliharaan menara pusat hotel. 3 menara sekunder masing-masing berisi sistem pembatasan pedang surga tipe 9 yang memfokuskan medan energi pengganggu menuju puncak menara pusat. Sistem ini menjaga energi
psikis SCP-031 keluar dari struktur dan mempengaruhi anggota di luar lokasi. Karena tim Korea Utara terus melawan seluruh yang menyebar dengan harapan suatu hari mereka akhirnya dapat membuka hotel. Sekarang, tonton dan cek entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-024 acara game kematian untuk lokasi anomali lain yang aneh dan sangat berbahaya. Pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kita menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.